Bab 1 berasa di posisi yang tidak menguntungkan. Jenderal Derek. Tentara negara serigala sudah mendekati perbatasan, segera lakukan laporan darurat untuk menutup gerbang perbatasan. Saya mendapat perintah dari Ketua Peter untuk meminta Anda melawan musuh. Di jalanan, ada seorang pria lelah yang mengenakan seragam militer, lalu berlutut di lantai sambil buru-buru memohon. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang pria tinggi yang mengenakan pakaian murahan, miskin, dan sangat rendahan, bagaikan anjing. Aku sudah bertahun-tahun meninggalkan jabatanku, dan sudah lama tidak ikut campur dalam masalah kerajaan, jadi sampaikan pada Ketua Peter untuk meminta orang lain saja. Derek terlihat tidak peduli, dan sama sekali tidak tergerak. Orang-orang yang lewat mengira mereka berdua adalah orang gila yang sedang melakukan rekaman video lucu. Orang-orang itu bahkan ketakutan hingga tidak berani mendekat. Jenderal Derek, Raja Laos sendiri sudah membawa 300.000 pasukan elit untuk berperang, sedangkan wilayah barat sudah sangat berbahaya, berharap Jenderal Derek mendahulukan kepentingan negara. Selain Anda, tidak ada orang yang sanggup di negara naga. Leo masih terus memohon. Jangan katakan lagi. Derek melambaikan tangannya dan menghentikan ucapan Leo, hanya 300.000 musuh, kenapa kalian harus takut? Kalian pikirkan sendiri cara untuk melawan musuh. Aku ingin menemani istriku pergi ke acara, jadi tidak ada waktu untuk berbicara denganmu. Setelah berbicara, Derek memalingkan tubuh, lalu mengendarai motor listriknya dan pergi begitu saja. Leo terkejut, apakah Jenderal Derek si pelindung negara sudah menikah? Sebenarnya putri keluarga mana yang berhasil mendapatkan orang yang memiliki kemampuan sehebat ini? 3 tahun yang lalu, pelindung negara Jenderal Derek sangat berkontribusi bagi negara, namun mereka tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan dan kembali ke kampung halaman mereka di kota selatan. Ini adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan, bahkan Leo yang sudah lama mengikuti Derek, juga tidak mengetahui alasan di baliknya. Di acara perjamuan keluarga Chu, semua orang berkumpul di aula dan sedang berbincang. Ayo, Vivi, aku bersulang padamu. Tuan Chen, aku juga bersulang padamu. Terima kasih atas bantuanmu membantu Vivi untuk mendapatkan kontrak kali ini. Setidaknya kontrak kerjasama ini dapat memberikan keuntungan 20 miliar untuk keluarga Chu. Setelah meminum segelas bir ini, masih ada 3 gelas lagi. Di depan meja, gelas terus bersulang, sehingga wajah setiap orang memerah dan terus berbincang. Berkat bantuan Dex Chen, calon suami Vivi, keluarga Chu berhasil mendapatkan sebuah kontrak kerjasama dengan perusahaan bintang. Hal yang begitu membahagiakan, tentu saja harus mengadakan acara perjamuan untuk merayakannya. Maaf sudah membuat kalian menunggu lama. Tadi ada urusan. Ucap maaf Dersik sambil buru-buru berjalan masuk pada saat ini. Suara tawa pun berhenti. Semua orang saling bertatapan. Dalam hati hampir memiliki pertanyaan yang sama. Apakah kami ada menunggumu? Derek sudah masuk ke keluarga Chu selama 3 tahun. Tapi dia tidak melakukan apapun dan tidak memiliki pencapaian karir, hanya bisa mengandalkan keluarga wanita. Orang tidak berguna seperti ini, tidak ada orang yang akan menyukainya. Ibu Vivi, Aini Chai berkata dengan dingin, kamu jangan terlalu percaya diri. Apakah kamu tidak melihat kami sama sekali tidak menunggumu? Adik Vivi, Ferry Chu tersenyum sambil berkata, orang tidak berguna sepertimu ada urusan apa? Jangan-jangan motor listrikmu rusak ya? Seketika Derek pun merasa canggung. Barusan dia hanya menyapa karena sopan santun, tidak menyangka malah ditertawai. Untungnya, dari awal dia sudah terbiasa dengan cara bicara mereka yang mengejek seperti ini. Dia tidak ingin mempermalukan diri sendiri lagi. Jadi dia hanya bisa duduk diam di samping seorang wanita yang menawan. Wanita yang menawan ini adalah nona besar keluarga Chu, juga merupakan istri dari Derek yang bernama Cindy yang terkenal di dalam keluarga Chu. Cindy, wanita tercantik di kota selatan, adalah wanita idaman banyak pria. Namun,
3 tahun lalu terjadi sesuatu pada Tuan Besar Chu sehingga dia bersikeras menikahkan Cindy, cucu kesayangannya dengan Derek, tentara yang baru keluar dari militer. Beliau juga membiarkan Derek tinggal di keluarga Chu. Bisa-bisanya wanita cantik yang paling terkenal di kota selatan menikah dengan seorang pria miskin. Hal ini menjadi lelucon terbesar di kota selatan. Perhatikan mulutmu sendiri, jangan asal berbicara, makan makananmu saja, kata Cindy dengan pelan dan dingin. Mengerti, jawab Derek, lalu mulai makan dengan tenang. Dia mulai khawatir ketika teringat Leo datang mencarinya untuk meminta dirinya melakukan tugas. Serangan musuh asing, laporan penutupan gerbang perbatasan darurat, negara dalam bahaya, dia sebagai pelindung negara Jenderal Derek, bagaimana mungkin hanya diam saja? Kemunculan Derek hanyalah sebuah selingan kecil. Orang-orang yang ada di sana segera menganggapnya sebagai udara dan lanjut berbincang dengan senang. Bila dapat menjalin hubungan dengan perusahaan bintang, maka tidak akan lama lagi keluarga Chu pasti akan segera menjadi keluarga kelas 1. Kepala keluarga Chu, Nyonya Besar Chu berkata dengan senang. Benar, memang menantuku yang hebat. Begitu turun tangan, dia langsung membantu mendapatkan kontrak. Tidak seperti menantu lain, hanya bisa ikut makan dan menunggu mati saja, kata Jason Chu sambil melirik Derek yang terus menundukkan kepala sambil menyantap makanan. Dia adalah putra kedua Nyonya Besar Chu, juga merupakan ayah dari Vivi dan Ferry Chu. Jason dan ayah Cindy, Kevin Chu, juga tidak pernah cocok. Dia tentu harus mengejek keluarga Kevin sampai puas ketika bertemu kesempatan sebaik ini. Sesuai dugaan, setelah mendengar ucapan Jason, wajah Cindy, Kevin Chu serta ibunya Sinta Zhou langsung terlihat buruk. Ayah, bagaimana bisa kamu menjadikan seorang yang tidak berguna sebagai menantumu? Vivi yang berkontribusi mendapatkan kontrak kerjasama pun berkata dengan sombong, dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Derek. Benar, Tuan Chen berasal dari keluarga terkenal, juga merupakan orang terhebat di antara orang-orang. Dia bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sedangkan orang-orang yang seharian hanya tahu makan saja. Cepat atau lambat keluarga Chu pasti akan miskin karena digerogoti olehnya. Di saat Nyonya Besar Chu memuji Dex Chen, dia juga tidak lupa mengejek Derek. Dex tersenyum dan berkata, Nenek sudah terlalu berlebihan memujiku. Beberapa orang berasal dari keluarga miskin sehingga tidak pernah makan makanan lezat. Biarkan dia makan lebih banyak. Anggap saja sedang memelihara seekor anjing, dia tidak akan bisa makan terlalu banyak hingga keluarga Chu jatuh miskin. Dari awal dia sudah tidak menyukai Derek. Bagaimana mungkin sampah yang tidak berguna seperti Derek bisa-bisanya menikahi wanita tercantik di kota selatan? Di matanya, tidak peduli tampang, penampilan ataupun temperamen dan bakat, Nona Besar Chu memang lebih unggul dari Nona kedua Chu. Jika bukan karena Derek, si sampah yang hanya tahu makan dan malas ini menikahi Nona Besar Chu, bagaimana mungkin dirinya harus menikahi Nona kedua Chu yang tidak unggul dalam berbagai hal ini? Konon katanya pria baik tidak mendapatkan istri baik, sedangkan pria malas mendapatkan istri cantik. Kalimat ini memang benar. Oh iya, lagi pula aku suka memelihara anjing, sekarang aku sudah memelihara seekor anjing Yorkshire Terrier. Jadi juga tidak keberatan untuk memelihara seekor anjing lagi. Vivi ikut menambahkan. Di dalam ucapan sinis orang-orang, dalam seketika Derek pun menjadi sasaran mereka. Melihat suaminya yang hanya diam juga dikata, wajah Cindy yang merah pun menjadi pucat dan terlihat sangat tidak senang. Menertawai Derek, tanpa sadar menjadi seperti sedang menertawainya, dan pada saat bersamaan juga ikut mempermalukan orang tuanya. Berada di titik seperti ini, Cindy hanya membenci mendiang kakeknya itu. 3 tahun yang lalu, saat Derek kembali dari militer, dia tidak memiliki apapun. Namun walaupun kakek mengetahui hal itu, dia tetap bersikeras menjadikan Derek sebagai menantu yang masuk ke keluarga wanita dan memaksa dirinya untuk menikah dengan Derek. Ditambah lagi, saat itu Derek sangat miskin dan bahkan tidak sanggup mengadakan sebuah acara pernikahan.
Hal yang paling membuatnya heran adalah, sebelum meninggal, kakek terus-menerus mengingatkannya untuk jangan meremehkan Derek. Kakek mengatakan, Derek sekarang hanyalah orang hebat yang berada di lingkungan yang tidak menguntungkannya. Suatu hari dia akan kembali dan menikmati kekayaan serta nama baik. Kakeknya juga mengatakan, ketika saat itu tiba, Cindy akan mengerti niat baiknya. Namun, mereka sudah menikah 3 tahun, sedangkan Derek terus-menerus tidak melakukan apapun. Bagaimanapun juga, tidak terlihat seperti orang yang belum menemukan bakatnya. Selain tampan, Derek ini sama sekali tidak memiliki keunggulan apapun. Apa gunanya tampan? Wajah tampan juga tidak bisa dimakan. Semakin lama Cindy semakin meragukan jika kakeknya menyuruh menikah dengan Derek. Kalau bukan karena ada yang salah dengan pikiran kakeknya, maka kakeknya pasti sengaja mencelakainya. Saat ini, Derek akhirnya tidak bisa menahan lagi, dia pun berkata dengan tidak senang, bisakah kalian membiarkanku makan dengan tenang? Bukankah hanya sebuah kontrak perusahaan bintang? Apakah kalian perlu begitu sombong? Bisakah kalian lebih memiliki motivasi yang tinggi? Barusan Leo datang memintanya untuk pergi bertugas. Hal itu sudah membuat hatinya kacau, seluruh pikirannya dipenuhi dengan pedang logam dan kuda berbaju besi, tentara di medan perang, jutaan mayat dan darah yang mengalir. Sedangkan orang-orang ini malah terus membuat keributan hingga mengganggu pemikirannya, ini membuatnya benar-benar sangat kesal. Begitu perkataan ini terucapkan dari mulut Derek, suasana menjadi hening. Tidak ada orang yang menyangka, orang tidak berguna yang sudah dikatai selama bertahun-tahun dan tidak berani membantah ini, hari ini berani membantah. Selain itu, sekali dia membantah, langsung mengatakan ucapan yang begitu tidak tahu malu. Apa yang kamu katakan? Orang tidak berguna sepertimu juga berani mengatakan, kami tidak memiliki motivasi tinggi. Nyonya besar Chu begitu marah, sampai ingin muntah darah. Orang tidak berguna ini mungkin tidak mengetahui perusahaan bintang adalah perusahaan seperti apa, sehingga dia mengatakan hal yang begitu tidak tahu diri. Aku beritahu padamu, perusahaan bintang memiliki nilai pasar lebih dari 20 triliun, juga merupakan perusahaan terhebat di kota selatan. Jadi, asal memiliki sedikit hubungan dengan perusahaan bintang, maka keluarga manapun bisa sukses. Berapa banyak keluarga bangsawan yang harus merendahkan diri saat berada di hadapan perusahaan bintang, itu karena perusahaan bintang adalah raja bisnis di kota selatan. Untuk apa mengatakan hal ini pada orang tidak berguna? Dia setiap hari hanya bisa menjadi bapak rumah tangga, tidak pernah melihat dunia luar. Apakah bisa mengharapkannya mengerti masalah bisnis? Derek tidak ingin berdebat dengan orang-orang yang mengejeknya. Orang biasa mana mungkin mengerti pemikiran pahlawan? Asalkan dirinya kembali ke lingkungannya dan mengambil kekuasaan tentaranya, jangankan sebuah perusahaan bintang yang kecil, meskipun adalah seluruh kota selatan, juga harus takluk padanya. Saat ini, seorang pria yang mengenakan seragam militer berjalan masuk dengan aura yang mengerikan dan tergesa-gesa. Selain Derek, semua orang yang ada di sana langsung terkejut. Pria ini adalah Leo yang meminta Derek pergi bertugas di jalanan tadi. Jenderal Derek, tentara musuh sudah masuk ke kota, bagian barat sudah sangat berbahaya. Ketua Peter sudah berjanji, asalkan Anda bersedia melawan musuh, tidak peduli syarat apapun, dia akan menyetujuimu. Mohon Anda kembali denganku dan menjadi jenderal serta ikut perang. Begitu Leo masuk, dia mengabaikan tatapan semua orang dan langsung berlutut dengan satu kaki di hadapan Derek. Tampaknya terlihat sangat terburu-buru dan memohon dengan tulus. Melihat keadaan ini, semua orang langsung tertegun, benar-benar tidak percaya dengan tatapan mereka sendiri. Di dalam hati setiap orang memiliki pertanyaan yang sama. Sebenarnya siapa itu Jenderal Derek? Saat ini, Derek berdiri di bawah tatapan orang yang terkejut, lalu sepasang tangan diletakkan di belakang. Aura yang merendahkan diri seketika menghilang dan digantikan dengan aura yang sombong. Kemudian dia bertanya dengan lantang. Negara naga memiliki begitu banyak orang hebat, begitu banyak orang yang ahli seni bela diri.
Apakah selain diriku, tidak ada orang lain lagi yang bisa melawan musuh?